Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Gemes Cat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari mulut ke mulut teman-teman. Jadi mengenai benar tidaknya kisah ini, ya saya tidak bisa mengklaim ini benar 100% ya. Soalnya ini cerita dari mulut ke mulut. Entah ini benar atau tidak, kita anggap saja ini sebuah hiburan. Tapi intinya kita bisa mengambil hikmahnya. Cerita dari daratan benua Eropa. Dimana ceritanya dimulai dari pasang petani. Sang petani ini mempunyai kucing yang bernama Molly. Nah, Molly ini pun sebenarnya juga masih menyusui anak-anaknya. Dan sepasang petani ini juga mempunyai seorang anak yang masih kecil. Kira-kira masih berusia sekitar 3 tahun. Nah, pada suatu hari sepasang petani ini mendengar kalau orang tuanya sedang sakit. Waktu itu ketika hari sudah sore, sang petani mendapatkan telepon kalau ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat itu hujan sangat deras sekali. Dan mereka pun tidak mempunyai mobil, jadi mereka akan berangkat ke rumah sakit di tengah hujan yang sangat deras itu. Jadi karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu, mereka tidak akan mengajak anaknya yang masih kecil. Dan mereka pun berangkat menjenguk orang tuanya di rumah sakit. Sebelum sepasang petani itu berangkat ke rumah sakit, sang petani sempat berkata kepada Molly, "Molly, kamu malam ini tidak usah menjaga lumbung padi kita. Kamu jaga saja anakku yang sedang tidur itu. Aku akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk orang tuaku yang sedang sakit." Nah, walaupun Molly itu mungkin tidak paham bahasa manusia, tapi dia tahu apa yang dimaksud dari kata-kata tuannya itu. Ya maksudnya gini, kucing itu memang tidak tahu bahasa manusia, tapi jika manusia ngomong, dia paham apa yang kita inginkan. Istilahnya dalam bahasa Jawa itu apa sing dikarepne awake dhewe iku kucing itu ngerti. Jadi apa yang kita maksudkan itu kucing itu mengerti walaupun dia itu tidak paham bahasa manusia. Kemudian Molly pun mengeong. Ya mungkin saja maksud mengeong itu dia berkata, "Baik Tuan, saya akan menjaga anak Tuan dengan segenap jiwa saya." Setelah sepasang petani itu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk orang tuanya, Molly langsung berangkat menuju ke kamar tidur anak sang petani. Dia melihat anak sang petani itu sedang tidur pulas. Dia pun duduk di dekat anak petani itu yang sedang tidur. Dia berjaga-jaga. Cakarnya sudah dia keluarkan bersiap untuk melindungi sang anak dari berbagai macam serangan. Dan ternyata benar, tanpa menunggu lama, akhirnya Molly mendengar ada suara mendesis. Dia mendengar suara mendesis itu berada di belakang tubuhnya. Dia pun langsung berbalik dan dia melihat ada seekor ular sudah naik ke tempat tidur anak sang petani itu. Dia pun langsung meloncat ke atas tempat tidur dan langsung menerkam ular itu. Ketika ular itu mendapatkan serangan dari Molly, dia sangat terkejut sekali. Dia sempat terkena gigitan di lehernya. Ular pun akhirnya meloncat turun dari tempat tidur dan berniat melarikan diri. Namun ternyata Molly tidak memberikan kesempatan sang ular untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pun tetap mengejar ular dan menerkam lehernya. Sang ular pun langsung mati seketika dengan leher hampir putus. Dengan mulut masih penuh darah ular, Molly pun tetap menjaga anak sang petani itu. Tiba-tiba Molly mendengar suara sepeda motor sang petani yang telah datang habis menjenguk orang tuanya. Molly pun bergegas berlari ke ruang tamu dan menunggu di depan pintu ruang tamunya. Ketika sang petani membuka pintu rumahnya, dia sangat terkejut sekali melihat Molly mulutnya penuh dengan darah. Tanpa bertanya dan tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, petani itu langsung murka. Dia mengira kalau Molly habis menggigit anaknya. Sang petani itu langsung mengambil parang yang biasanya untuk membabati lalang di ladang. Dia pun dengan membawa
parang, langsung mendekati Molly dan menebaskan parang itu ke leher Molly. Molly pun langsung tewas seketika. Sang petani itu benar-benar sangat marah. Dia mengira kalau anaknya sudah digigit oleh Molly. Setelah membunuh Molly, sang petani pun langsung lari ke kamar tidur anaknya itu. Tapi begitu masuk ke kamar tidur anaknya, dia melihat ada seekor ular yang telah mati dan lehernya hampir putus penuh darah. Sang petani pun akhirnya tahu kalau ternyata Molly telah melindungi anaknya dengan menggigit leher ular itu. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, petani itu pun langsung lemas, parang pun langsung dilemparkan ke samping dan dia pun berlari ke ruang tamu untuk melihat Molly. Namun nasi telah menjadi bubur. Molly benar-benar tidak tertolong nyawanya. Dia tergeletak bersimbah darah karena parang sang petani itu. Sang petani pun sangat menyesal. Dia tidak tahu kalau kucingnya itu baru saja menyelamatkan nyawa anaknya. Namun penyesalan sudah tidak berguna lagi. Sang petani akhirnya menguburkan Molly di belakang rumah. Kemudian sang petani ingat anak-anaknya Molly. Oh iya, Molly masih mempunyai 3 ekor anak. Aku berjanji akan merawat anak itu, ujar si petani itu. Dan sejak itu, sang petani itu mulai merawat anaknya Molly. Sampai besar, dia merawat dengan segenap kasih sayangnya. Walaupun terkadang dia itu masih ingat kalau Molly pernah menyelamatkan anaknya dan dia sudah membunuh Molly, perasaan bersalah itu tetap tidak bisa hilang sampai kapanpun. Berangkat dari cerita ini, entah ini benar atau tidak, kita anggap saja ini sebuah hiburan. Tapi intinya kita bisa mengambil hikmahnya. Jika ada suatu masalah, hendaknya kita jangan mengatasinya dengan emosi. Kita lihat dulu apa sebenarnya yang terjadi, baru kita menggunakan akal kita untuk mencari solusi. Jangan emosi yang didahulukan, kita telusuri dan kita lihat dulu apa solusi yang terbaik bagi masalah kita. Ya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja kisah ini bisa kita petik hikmahnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.